Perkenalkan, nama saya Alisha Putri Ramadhani dengan NIM 2286206011. Saya dari Prodi PGSD 2022A. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA dengan materi perubahan wujud zat. Praktikum kali ini untuk mata kuliah praktikum IPA dengan dosen pengampu Ibu Eri Rahmawati MPD. Silakan menyaksikan. Halo, bertemu lagi dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum yang pertama, yakni kegiatan praktikum membeku dan mencair. Tujuannya ialah untuk mengetahui perubahan zat benda padat menjadi cair dan begitupun zat cair menjadi zat padat. Dengan kajian teori, perubahan wujud zat padat menjadi cair biasa disebut dengan mencair. Perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud zat sebenarnya terjadi karena adanya pengaruh energi panas atau kalor. Ketika suatu zat atau benda melepaskan dan menerima kalor, maka ia akan mengalami perubahan wujud. Saat zat padat menerima kalor atau panas, maka ia akan berubah wujud menjadi cair. Sebaliknya, ketika zat melepaskan kalor atau mengalami pendinginan, maka zat cair akan berubah wujud menjadi padat atau membeku. Nah, sudah tahu kan kajian teori untuk materi kali ini? Oke, selanjutnya kita persiapkan apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan praktikum kali ini. Yuk simak video berikutnya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan ada yang pertama lilin, korek api, lalu wadah tatakan untuk lilinnya. Selanjutnya, langkah kerjanya dengan pertama menyiapkan lilin pada tatakan, lalu nyalakan lilin tersebut dengan menggunakan api. Beberapa menit kemudian kita amati adanya tetesan-tetesan pada lilin. Bisa kita lihat untuk lilin yang telah dipanaskan akan berubah menjadi cair. Karena ini merupakan peristiwa perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Karena pengaruh suhu oleh api. Lalu ketika lilin sudah padam, lelehan tadi akan berubah menjadi padat lagi. Itu yang disebut dengan peristiwa membeku karena perubahan dari wujud benda cair menjadi benda padat. Setelah kita melakukan kegiatan praktikum yang pertama yakni membeku dan mencair, kita dapat menarik kesimpulan mengapa bentuk lilin itu cair setelah dipanaskan. Itu terjadi karena adanya energi panas yang berasal dari api yang menyebabkan suhunya menjadi naik sehingga lilin tersebut akan meleleh dan mencair. Selanjutnya, untuk lelehan lilin yang jatuh ke bawah bentuknya setelah dingin mengapa mengeras kembali? Itu terjadi karena lelehan tersebut jauh dari sumber panas atau sumber api sehingga suhunya akan menurun yang menyebabkan lelehan tersebut akan mengeras atau berubah menjadi lilin kembali. Perubahan wujud dari benda cair ke benda padat disebut membeku dan perubahan dari wujud benda padat menjadi benda cair disebut cair. Untuk kegiatan praktikum yang kedua ada kegiatan menyublim. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan dari wujud benda padat menjadi uap. Dengan kajian teori, menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi uap. Perubahan wujud zat sebenarnya terjadi karena adanya pengaruh energi panas atau kalor. Ketika suatu zat atau benda melepaskan atau menerima kalor, maka ia akan mengalami perubahan wujud. Saat zat padat menerima kalor atau panas, maka ia akan berubah menjadi gas. Itu yang disebut menyublim. Apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan praktikum yang kedua kali ini? Yuk simak video berikutnya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan praktikum
menyublim. Ada yang pertama alas berwarna gelap, lalu kapur barus. Untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama kita harus menyiapkan kapur barus dan menghancurkan kapur barus tersebut menjadi sebuah serbuk-serbuk kecil. Jika sudah menjadi sebuah serbuk-serbuk kecil, kita ambil lalu kita letakkan pada alas yang berwarna gelap. Seperti ini. Selanjutnya kita mengamati apa yang terjadi pada serbuk kapur barus tersebut jika dibiarkan terlalu lama terkena udara. Apakah bisa menghilang? Kita tunggu beberapa menit. A few moments later. Bagaimana bisa dilihat kan? Berdasarkan hasil pengamatan dan praktikum yang telah kita lakukan, ketika butiran-butiran kapur barus jika dibiarkan di udara terbuka terlalu lama akan hilang karena terbawa oleh angin dan udara dan akan berubah wujud menjadi sebuah gas. Itu yang dinamakan dengan proses menyublim, yakni perubahan dari wujud benda padat menjadi gas. Setelah kita melakukan kegiatan praktikum yang kedua, yakni tentang menyublim, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan dari zat padat menjadi uap atau gas disebut menyublim. Salah satu penyebab menyublim adalah karena pengaruh suhu di lingkungan tempat kapur barus diletakkan. Suhu ruangan yang panas akan meningkat membuat kapur barus lama-kelamaan akan menyusut dan bahkan bisa sampai habis. Baik, bagaimana kalian jadi tahu kan apa sih penyebab menyublim? Percobaan praktikum yang ketiga ada menguap dan mengembun. Dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dari wujud zat gas menjadi cair dan zat cair menjadi zat gas. Oke, untuk kajian teorinya sendiri, menguap merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Mengembun merupakan perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Perubahan wujud zat sebenarnya terjadi karena adanya pengaruh energi, panas atau kalor. Ketika suatu zat atau benda melepaskan atau menerima kalor, maka ia akan mengalami perubahan wujud. Jika zat cair menerima kalor, maka ia akan berubah menjadi gas atau disebut menguap. Sebaliknya, ketika zat melepaskan kalor atau mengalami pendinginan, maka zat gas akan berubah menjadi zat cair, itu yang disebut mengembun. Lalu untuk alat dan bahan yang akan disiapkan pada kegiatan praktikum yang ketiga kali ini apa saja sih? Yuk simak video berikutnya. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan praktikum menguap dan mengembun. Ada yang pertama, kita siapkan air panas, gelas, dan tutup gelas. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita menuangkan air panas ke dalam gelas. Lalu kita tutup gelas tadi yang sudah berisikan air panas. Kita tunggu beberapa menit dan perhatikan apa yang terjadi pada permukaan gelas dan tutup gelas. A few moments later. Bisa kita lihat dalam praktikum kali ini, ketika air panas sudah dituangkan ke dalam gelas, maka akan muncul seperti asap. Dan pada saat gelas ditutup, gelas yang semula kering, lama-kelamaan akan menjadi agak basah dikarenakan muncul tetesan-tetesan air di permukaannya. Seperti ini. Dan ketika kita buka tutupnya, maka tutup tersebut di langit-langit, tutup tersebut juga ada titik-titik embun yang menempel. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa peristiwa air panas yang akan dituangkan ke dalam gelas dan munculnya asap yang keluar dari air tersebut itu disebut menguap karena berasal dari air yang telah dipanaskan. Untuk titik-titik embun yang ada pada permukaan gelas itu merupakan peristiwa mengembun karena
uap atau gas air tidak bisa keluar bebas dan terjadilah peristiwa mengembun tersebut yang memunculkan embun-embun pada permukaan gelas. Mungkin sekian dari saya. Semoga kita dapat belajar hal baru dari kegiatan praktikum kali ini. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.